Pemirsa, pemeriksaan Ridwan Hakim dan Lutfi Hasan Ishak di KPK sudah selesai. Dan untuk laporan selengkapnya kita bergabung dengan Renggi Putrima. Renggi, apa hasil pemeriksaan terhadap Ridwan hari ini? Ya, Renggi. Ya. Ralf, memang Ya, masih belum. Ya, Renggi. Baru saja Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK selesai memeriksa Ridwan Hakim, yakni putra dari Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin, di mana KPK memeriksa Ridwan sebagai saksi atas 4 orang tersangka terkait kasus suap daging impor sapi. Namun usai diperiksa oleh KPK, Ridwan tidak memberikan komentar apapun terkait pemeriksaan dirinya kurang lebih selama 6 jam di dalam gedung KPK. Ridwan langsung menuju ke kendaraan pribadinya yang memang diparkirkan di luar gedung KPK. Dan ketika ditanyai oleh para wartawan, Ridwan mengatakan bahwa pemeriksaan hanya berlangsung seperti biasa dan tidak ada sesuatu apapun. Sementara itu memang Ridwan Hakim masuk ke gedung KPK pada pukul 9 pagi tadi, dan memang beberapa saat lalu ketika keluar, Ridwan Hakim ditemani oleh salah satu kuasa hukumnya. Ralf? Ini dengan pemeriksaan terhadap Lutfi Hasan. Ya, Ralf, memang Lutfi Hasan Ishak hari ini juga kembali diperiksa oleh KPK, di mana tersangka dari kasus suap daging impor sapi, yang juga sekaligus mantan dari Presiden PKS, datang ke gedung KPK pada pukul 3 sore hari ini. Dan beberapa saat yang lalu Lutfi juga baru saja keluar dari gedung KPK, dan sama seperti Ridwan, Lutfi tidak memberikan keterangan apapun dan langsung masuk ke dalam mobil tahanan KPK dan meninggalkan gedung KPK usai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Ralf. Oke, lalu mengenai masalah lain, Renggi, yaitu bocornya surat perintah penyidikan atau sprindik terhadap Anas Urbaningrum, apakah sudah ada keputusan dari Komite Etik KPK? Ya, Ralf, memang beberapa saat lalu KPK baru saja menggelar konferensi pers di mana Komite Etik sudah dibentuk, dan dari hasil konferensi pers tadi yang disampaikan oleh Johan Budi, kemudian ada Musyro Mukodas, dan ada penasehat KPK ini Abdullah Eha Mahua, di mana memang Komite Etik yang dibentuk terdapat 5 orang anggota Komite Etik yang berasal dari 2 internal KPK, yakni dari KPK ada Bambang Wijayanto dan Abdullah Eha Mahua sendiri, yang 3 orang lagi berasal dari luar KPK, yakni ada Abdul Mukti Fajar, kemudian Anies Baswedan, dan Tumpak Pangabean yang juga menjadi anggota dari Komite Etik. Dan dari konferensi pers yang digelar, Komite Etik akan melakukan pertemuan perdananya pada lusa atau Rabu 27 Februari nanti, yang akan membahas tentang siapa pihak yang nantinya akan diperiksa sebagai orang yang harusnya bertanggung jawab atas bocornya draft sprindik atas Anas Urbaningrum. KPK berjanji Komite Etik akan memberikan kesimpulan paling lama 1 bulan untuk mengungkap sebenarnya pihak yang bertanggung jawab atas kasus bocornya sprindik Anas. Dan ketika ditanyai oleh para wartawan kenapa Bambang Wijayanto yang dipilih sebagai salah satu pimpinan yang masuk di dalam anggota Komite Etik, KPK beralasan memang Bambang Wijayanto diduga sebagai pihak yang tidak terlibat dalam konflik of interest. Ralf, untuk sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Renggi Putrima melapor.